Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai enzim. Sebelum ke pemaparan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lailatul Istinganah dengan NPM 222030507. Di sini saya ditemani oleh teman-teman saya yaitu Heni Sylvia dengan NPM 22103050110 dan Insi Ahyaina Lu'unutaini dengan NPM 22203050052. Kita langsung aja untuk ke pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian enzim. Jadi, enzim itu menurut Kuhne tahun 1878 berasal dari kata in dan zim, yang berarti suatu di dalam ragi. Enzim ini merupakan suatu biokatalisator dan merupakan biomolekul berupa protein yang memiliki fungsi sebagai katalis atau suatu senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam reaksi kimia organik. Selanjutnya mengenai struktur enzim. Jadi enzim ini tersusun dari dua komponen. Yang pertama apoenzim, yang penyusun enzimnya itu dari protein, dan yang kedua ada kofaktor, penyusun enzim dari non-protein. Nah, kofaktor ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada koenzim, tersusun dari senyawa-senyawa organik, dan yang kedua ada gugus prostetik yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik. Enzim ini terdapat sisi aktif yang digunakan sebagai tempat berikatan dengan substrat saat terjadinya reaksi. Nah, bagian dari lain sisi aktif itu disebut dengan allosterik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Heni Sylvia. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim ini mencakup beberapa submateri, yaitu yang pertama terdapat enzim berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada oksireduktase, di mana enzim ini itu berfungsi sebagai pengkatalis reaksi reduksi oksidasi terhadap berbagai gugus. Enzim ini itu lebih tepatnya mengkatalisis reaksi transfer elektron, dan enzim ini memiliki subkelas penting. Yang pertama yaitu enzim yang bekerja di gugus CHOH dari donor elektron. Contohnya yaitu alkohol dengan enzim NAD oksidoreduktase atau alkohol dehidrogenase. Yang selanjutnya yaitu enzim yang bekerja pada kelompok CH-CH dari donor elektron. Contohnya yaitu asetil-CoA dengan enzim asil-CoA dehidrogenase. Yang ketiga yaitu enzim yang bekerja pada kelompok heme donor elektron. Contohnya sitokrom C dengan enzim sitokrom oksidase. Dan yang terakhir yaitu enzim yang bekerja pada H2O2 sebagai aseptor elektron. Contohnya yaitu 6H2O2 dengan enzim katalase. Nah, kelompok yang kedua yaitu enzim transferase, di mana enzim ini berfungsi sebagai pengkatalis berbagai reaksi transfer gugus fungsional dari molekul donor ke molekul akseptornya. Dan enzim transferase ini memiliki subkelas penting, yaitu yang pertama ada asiltransferase, contohnya asetil-CoA dengan enzim kolin asetiltransferase. Yang kedua terdapat 2,4 glikosiltransferase dengan contoh alfa 1,4 glukan dengan enzim fosforilase. Dan yang terakhir yaitu enzim yang contohnya deheksosa 6-fosfat ferase atau heksokinase. Nah, yang ketiga yaitu terdapat kelompok hidrolase, di mana enzim ini itu mengkatalis reaksi penambahan molekul air pada suatu ikatan yang kemudian dilanjutkan dengan reaksi penguraian hidrolisis.
hidrolase ini memiliki subkelas perwakilannya, yaitu yang pertama ada enzim yang bertindak atas obligasi ester, contohnya gliserol ester hidrolase atau lipase, dan enzim yang bekerja pada senyawa glikosil, contohnya beta-D galaktosida galaktohidrolase atau beta-galaktohidrolase. Nah, kelompok yang selanjutnya yaitu kelompok liase, di mana enzim liase ini tuh berfungsi sebagai pengkatalis reaksi penambahan molekul air, amonia atau karbon dioksida pada suatu ikatan rangkap atau melepaskan air, amonia atau karbon dioksida dan membentuk ikatan rangkap. Nah, liase ini memiliki subkelas penting meliputi liase karbon-karbon, contohnya ketose 1-fosfat aldehida liase atau aldolase. Selanjutnya yaitu liase karbon oksiden, contohnya L-malat hidrolase atau fumarase, dan yang terakhir yaitu liase karbon nitrogen, contohnya L-histidin amonia liase atau histidase. Nah, kelompok enzim yang selanjutnya yaitu isomerase, di mana enzim ini itu berfungsi sebagai pengkatalis berbagai reaksi isomerasi, antara lain isomerase L menjadi D, reaksi mutasi atau perbedaan posisi suatu gugus, dan masih banyak lainnya. Nah, isomerase ini tuh memiliki subkelas penting, yaitu yang pertama ada rasemase dan epimerase, contohnya alanin rasemase. Yang kedua, isomerase cis-trans, contohnya semua trans retinen, isomerase 11 cis-trans atau retinen isomerase. Dan yang terakhir yaitu oksidoreduktase intramolekuler, contohnya glukose fosfat isomerase. Dan yang terakhir yaitu terdapat kelompok ligase, di mana enzim ini itu mengkatalisis reaksi di mana dua gugus kimia disatukan atau diikatkan dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP. Dan subkelas dari enzim ligase ini yang pertama adalah enzim mengkatalisis bentuk ikatan CS, contohnya asetat dengan enzim asetil-CoA sintase. Yang selanjutnya yaitu enzim mengkatalisis pembentukan ikatan CN, contohnya L-glutamat dengan enzim glutamin sintase. Yang terakhir, enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan karbon-karbon, contohnya asetil-CoA dengan enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi enzim berdasarkan komposisi kimianya. Berdasarkan komposisi kimianya ini, enzim diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu molekul enzim yang hanya terdiri dari protein, contohnya yaitu pepsin, tripsin, urease, papain, dan amilase. Kemudian yang kedua yaitu molekul enzim yang mengandung protein dan kation, contohnya arginase atau MN dan tirosinase atau CU. Dan yang terakhir yaitu kelompok prostetik. Kelompok prostetik merupakan enzim molekul yang mengandung protein dan senyawa organik non-protein. Klasifikasi enzim yang ketiga yaitu enzim berdasarkan zat yang dihidrolisis kelompok yang terlibat. Yang pertama ada enzim hidrolisis karbohidrat, contohnya glikosidase selulase, amilase, sukrase, laktase, dan maltase. Yang kedua yaitu B. glukorimidase.
Nah, yang kedua yaitu enzim hidrolisis protein. Nah, enzim hidrolisis protein ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ikatan peptida dan non-peptida. Ikatan peptida ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu endopeptidase, contohnya hewan pepsin, tripsin, dan renin. Kemudian pada tanaman contohnya papain, visin, bromolin. Nah, selain endopeptidase juga terdapat eksopeptidase, dipeptidase, dan tripeptidase. Kemudian yang non-peptida berkaitan dengan CN atau amidase, urease, arginase, dan glutaminase. Nah, yang ketiga yaitu enzim lipase yang menghidrolisis lipid, contohnya esterase dan legitimase. Yang keempat yaitu enzim hidrolisis ester lainnya, contohnya fosfatase, kolinesterase, klorofilase, dan sulfatase. Yang kelima yaitu enzim oksidasi reduksi, contohnya hidrase, oksidase, dehidrogenase, dan peroksidase. Nah, yang selanjutnya ada isoenzim atau isozim, di mana bentuk-bentuk yang berbeda dari enzim itu akan dikatalisis dengan reaksi yang sama, tetapi karena mereka memiliki sifat kinetik yang berbeda dan komposisi asam amino yang berbeda, bentuk-bentuk enzim tersebut dapat dipisahkan dengan teknik yang tepat. Nah, bentuk enzim itu salah satunya isozim atau isoenzim. Kemudian berdasarkan tempat kerjanya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Nah, endoenzim itu biasa juga disebut dengan enzim intraseluler, di mana enzim ini itu merupakan enzim yang bekerja di dalam sel dan berfungsi sebagai proses sintesis di dalam sel untuk pembentukan energi yang berguna bagi kehidupan sel, misalnya proses respirasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu eksoenzim atau biasa disebut juga enzim ekstraseluler. Nah, enzim ini itu merupakan enzim yang bekerja di luar sel. Enzim yang termasuk ke dalam eksoenzim ini berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis, kemudian dijadikan molekul yang lebih sederhana dan lebih rendah sehingga dapat masuk dan melewati membran sel. Kemudian, energi yang dibebaskan ketika reaksi pemecahan substrat di luar sel tidak digunakan di dalam proses kehidupan sel. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Insi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja enzim. Pada mekanisme kerja enzim ini secara umum setiap enzim bertindak atas tujuan tertentunya yang disebut dengan substrat. Pada substrat ini diubah menjadi bahan atau produk yang dapat digunakan melalui reaksi enzim tersendiri. Setelah reaksi selesai, enzim pada substrat tersebut tetap sama, tetapi substrat tersebut mengubah produknya, misalnya pada sukrase. Kemudian pada mekanisme kerja enzim ini terdapat jenis teori yang dapat menjelaskan proses pembentukan mekanisme enzim substrat tersebut. Untuk teori yang pertama yaitu ada teori Lock and Key. Pada teori ini, enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian kecil yang dapat berikatan dengan substrat dan bagian tersebut disebut dengan sisi aktif. Pada substrat ini dimisalkan sebagai kunci karena dapat berikatan secara pas dan dengan sisi aktif enzim yaitu gembok. Di sini terdapat struktur teori Lock and Key.
Sesuai dengan teorinya, masing-masing dari enzim memiliki substrat yang spesifik. Kemudian pada substrat ini akan terikat pada daerah spesifik di molekul enzim yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif pada enzim melengkapi bagian tertentu dari substrat di mana bentuk yang bersangkutan. Kemudian substrat akan masuk atau untuk memasangkan diri ke dalam sisi aktifnya, kemudian membentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi selesai, sisi aktif enzim akan tetap sama dan bereaksi dengan substrat yang baru yang disebut dengan produk. Untuk teori selanjutnya yaitu ada teori induced fit. Diusulkan oleh Daniel Koslan pada tahun 1958 bahwa bentuk dari sisi aktif enzim akan selalu menyesuaikan dengan bentuk substratnya, sehingga akan terjadi perubahan pada enzim tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa enzim bersifat fleksibel, di mana sebelumnya bentuk sisi aktif ini tidak sesuai dengan bentuk substratnya, tetapi setelah substrat menempel pada sisi aktif atau sudah bergabung, maka enzim tersebut akan terinduksi. Kemudian di sini ada struktur atau langkah dari teori induced fit sendiri. Pada enzim ini mengidentifikasi substrat yang tepat, bentuk perubahan dari sisi aktif enzim sehingga dapat memuat persis pada keduanya. Hal ini menyebabkan pembentukan kompleks enzim substrat dan reaksi lebih lanjut. Jadi pada teori ini menjelaskan bahwa mekanisme kerja sebagai enzim itu diterima secara luas daripada teori sebelumnya, yaitu teori Luke and Kay. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lailatul Istinghanah. Selanjutnya yaitu faktor penghambat kerja enzim. Jadi faktor penghambat ini terbagi jadi beberapa penghambat. Di antaranya yaitu ada konsentrasi enzim. Jadi kecepatan suatu reaksi dalam menggunakan enzim itu tergantung dengan konsentrasi enzim. Penambahan enzim pada reaksi yang konsentrasinya itu lebih sedikit daripada substrat itu akan meningkatkan laju reaksi. Nah, dengan kata sederhana bahwa enzim itu jika bahan enzimnya itu banyak tetapi substratnya itu sedikit, itu dapat meningkatkan laju reaksi. Selanjutnya yaitu konsentrasi substrat. Nah, penambahan konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Namun, setelah konsentrasi itu mencapai titik jenuh atau sudah optimal, penambahan konsentrasi substrat itu tidak akan berpengaruh lagi terhadap laju reaksi. Jadi ketika substratnya itu lebih banyak dan enzimnya itu lebih sedikit, itu dapat memperlambat dari laju reaksi itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai suhu. Nah, pada suhu optimal, tumbukan antara suhu dengan substrat itu terjadi pada kecepatan yang paling tinggi, sehingga memiliki aktivitas yang maksimal, dan ketika suhu itu di atas optimal, itu dapat menyebabkan denaturasi yang bisa mengubah bentuk, struktur maupun fungsinya. Begitu pula ketika suhu itu di bawah optimal. Nah, misalnya suhu di bawah optimal itu dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, maka enzim itu tidak akan aktif. Dan perlu diketahui bahwa pada manusia itu enzim dapat
bekerja dengan optimal itu pada suhu sekitar 35 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius, dan pada bakteri tertentu itu dapat bekerja maksimal pada suhu 70 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu mengenai derajat keasaman atau pH. Nah, umumnya enzim itu bekerja pada pH netral, yaitu kisaran 6 sampai dengan 8. Nah, selain pH tersebut, enzim itu dapat mengalami penurunan aktivitas enzim. Namun terdapat beberapa enzim yang bekerja pada pH basa maupun asam. Nah, pada asam ini contohnya yaitu pepsin, kemudian pada kondisi basa itu contohnya tripsin. Untuk selanjutnya mengenai zat penghambat. Nah, hambat ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, hambatan reversibel yang terdiri dari inhibitor kompetitif. Jadi, inhibitor kompetitif ini menghambat kerja enzim dengan berikatan dengan enzim pada sisi aktifnya. Sehingga jika inhibitor kompetitif ini sudah berikatan dengan sisi aktif, maka substrat itu tidak dapat bereaksi dengan enzim. Nah, hal ini terjadi karena struktur dari inhibitor itu hampir sama dengan struktur dari substratnya. Kemudian ada inhibitor non-kompetitif. Nah, ini inhibitor non-kompetitif ini berikatan pada enzim, namun bukan pada sisi aktifnya. Jadi ketika enzim itu sudah berikatan dengan inhibitor, maka di sisi aktif dari enzim itu akan berubah, sehingga substrat itu tidak dapat berikatan dengan enzim. Yang kedua, ada hambatan tidak reversibel. Nah, ini terjadi karena inhibitor itu bereaksi dengan tidak reversibel dengan enzim tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hambatan allosterik. Nah, hambatan ini terjadi pada enzim allosterik dan inhibitor ini berikatan dengan tempat luar bagian aktif dari enzim. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.